Lagi, ponsel yang tergeletak di lantai kembali berdering. Kali ini segera ku jawab panggilan dari Santi, memberi kabar kalau Talitha sudah tiada. Ya sudah, Mas, nanti biarir aku kabari seluruh anggota keluarga. Mas Gunawan yang sabar ya, ucap Santi begitu menyejukkan hati. Terima kasih. Santi mengakhiri panggilan, kemudian berjalan tersep, menghampiri Kanaya yang masih duduk dalam mode yang sama seperti tadi. Kamu apakan putriku, Naya? Kenapa dia bisa meninggal? Dasar ibu tidak becus, ngurus anak satu saja kamu tidak bisa. Makanya dulu aku nggak mau punya anak dulu, karena aku nggak yakin kalau kamu bisa urus keturunan aku. Sentakku sambil menarik kasar baju Talitha yang sedang dia peluk. Dan seperti tadi pagi, Kanaya hanya memindaiku dengan tatapan yang begitu menghunus, menyeramkan. Dia seperti orang sedang dirasuki makhluk halus. Tanpa menjawab pertanyaan dariku, perempuan bertubuh kurus tersebut berjalan melewati diriku, masuk ke dalam kamar dan duduk memaku di tepi ranjang. Naya, berani sekarang kamu sama aku ya? Hening, jangankan menjawab, menoleh saja dia tidak, matanya tetap lurus menatap ke depan dengan tatapan kosong. Kanaya menarik kasar lengannya. Dia hanya menelan, tidak ada lagi air mata ataupun duka di wajah wanita yang telah menanamkan cinta begitu dalam di dasar sanubari itu. Apa jangan-jangan Kanaya yang membunuh Talitha? Ia berpura-pura baik serta sayang kepada putri kami jika di depanku. Padahal sebenarnya Kanaya begitu kejam. Bisa saja kan, karena marah kepadaku dia melampiaskan kekesalannya kepada Talitha. Apa yang kamu lakukan kepada Dedek, Nai? Apa kamu membunuh dia? Kamu yang telah membunuh anakku, Mas. Kalau saja kamu mau mengantar kami ke rumah sakit, jika saja kamu mau memberi sedikit uangmu untuk mengobati Dedek, semuanya tidak akan seperti ini. Sampai sekarang Dedek masih hidup. Tapi gara-gara kamu, sekarang harapan satu-satunya yang aku punya telah tiada. Pembunuh kamu, Mas, kejam. Tiba-tiba dia menyerangku hingga terjungkir, naik ke atas tubuhku, kemudian mencekik leher ini hingga aku kesulitan untuk bernapas. Hel, kamu sudah gila ya? Kamu bisa membunuh Gunawan? Apa kamu sudah bosan hidup bebas, pengen dibuai? Ibu dan Delia, yang baru saja tiba segera menarik tubuh Kanaya dan mendorongnya hingga dia terjerembab di lantai. Kalian semua pembunuh. Pekik istriku lagi. Aku mengusap leher yang terasa sakit sambil terbatuk-batuk. Kuat juga cengkraman wanita itu, hampir saja aku mati jika ibu dan Adelia tidak segera datang. Sudah, ceraikan saja dia, Gunawan. Untuk apa kamu pertahanan wanita tidak becus seperti itu? Dia sudah membunuh cucuku, sekarang dia malah mau membunuh kamu. Berang perempuan yang telah melahirkan aku 32 tahun yang lalu itu. Tidak, aku tidak mungkin menceraikan Kanaya, aku sangat mencintai dia, dan dulu dengan mati-matian memperjuangkan cinta Kanaya, merebut dia dari Dilan dengan cara yang begitu keji, serta tidak diampuni dosanya oleh Tuhan. Aku menodai wanita itu hingga akhirnya mau tidak mau kedua orang tua Kanaya menerima pinanganku, karena hanya aku satu-satunya laki-laki yang mau menerima wanita tidak utuh seperti dia. Jelas saja aku mau, lawong aku yang merenggut paksa kesucian Kanaya. Dan sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang tahu tentang rahasia besar itu.
Kenapa malah bengong, Gun? Ayo bawa dia ke gudang. Jangan kasih makan perempuan itu sampai dia mati kelaparan. Perintahnya lagi. Aku menatap lamat-lamat wajah Ayu Kanaya. Tidak tega rasanya jika sampai mengurung dia di dalam gudang. Apalagi dalam keadaan mentalnya terganggu seperti ini. Karena aku terus saja berdiri memaku, Ibu dan Delia akhirnya menarik paksa tubuh Kanaya, menyeretnya tanpa ampun menuju kamar. Lepaskan, Bung, jangan lakukan itu, biar Naya aku yang ngurus. Cegahku. Kamu kenapa masih peduli dengan dia, Gun? Apa hebatnya dia di mata kamu? Saat menikah dia sudah tidak suci, makanya ibu tidak pernah setuju kamu menikahi dia. Apalagi sampai menafkahi dia. Sudahlah, Bu, jangan pernah membahas masa lalu, karena itu bukan ranahnya ibu. Ibu juga tidak pernah tahu kenapa Kanaya sampai kehilangan kehormatannya, jadi jangan pernah menjudge dia. Kamu sudah berani melawan ibu gara-gara perempuan murahan ini. Rasanya percuma saja ibu dan adik kamu datang untuk ikut berbela sungkawa, lebih baik ibu belanja, berpesta pora, karena akhirnya benalu kecil yang mengganggu hidup kami meninggal juga. Jaga bicara kalian, anakku bukan benalu, justru kalianlah yang benalu. Kalian boleh terus memaki aku, menyiksa aku lahir batin, tapi jangan pernah menghina Talita. Dengan beringas Kanaya menarik rambut ibu, hingga konde yang sedang dia kenakan terlepas dan rambut wanita yang telah melahirkan aku itu tergerai berantakan. Ya Tuhan, Kanaya, di mana sifat lemah lembut yang selama ini kamu tunjukkan? Kenapa cepat sekali kamu berubah? Dasar perempuan gila. Pergi saja kamu menyusul anak kamu ke neraka. Kanaya menatap sengit wajah Adelia, membuat ibu beranak satu itu beringsut menjauh, karena takut dengan pindaiannya yang begitu menusuk. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang mengucap salam. Wajah istri yang tadinya sudah memerah padam dengan amarah membuncah kini terlihat mulai tenang. Sambil mengusap peluh yang menitik di dahi dia berjalan ke arah pintu, mempersilahkan tamu kami masuk dan menangis tergugu ketika Ustazah Fauziah memeluk tubuhnya dengan penuh kasih sayang. Drama banget istri kamu, Gun. Tadi sudah kayak orang kesetanan, sekarang giliran ada tamu. Dia malah menangis seolah-olah menjadi orang paling merasa kehilangan putri kalian, padahal ibu yakin, dia jugalah penyebab kematian Talita. Ibu berujar sambil membetulkan rambutnya yang berantakan, kemudian pergi begitu saja setelah menjarah uang taksiar yang masih tergeletak di dalam baskom. Kamu yang sabar ya, Nay, mungkin sudah takdirnya. Kamu harus mengikhlaskan kepergian Talita, supaya kelak bisa menjadi penolong kamu di akhirat. Dengan intonasi sangat lembut Ustazah Fauziah berbicara sambil mengusap pipi Kanaya yang basah oleh air mata. Memangnya Lita sakit apa? Kenapa tidak menghubungi saya kalau kamu butuh bantuan? Kanaya menceritakan kronologi saat Talita sakit, dari mulai dia mengeluh pusing hingga meninggal. Ada yang tercacah-cacah di dalam hati mendengar cerita istri. Andai saja kemarin lebih memilih mengantar Talita ke rumah sakit, mungkin saat ini masih bisa menikmati senyum manis bidadari kecilku. Aku menyesal karena telah menyia-nyiakan amanah Tuhan, hanya karena memprotes kepadanya sebab diberi keturunan seorang anak perempuan. Ampuni hambamu ini, Ratu. Meraup wajah kasar, terus menatap wajah Kanaya yang sedang mencurahkan segala perasaannya, mengungkapkan segala luka yang tidak pernah dibagi denganku. Namun hebatnya Kanaya,
Dia tidak menceritakan kejelekanku di depan orang lain, menjunjung tinggi nama baikku dan mengatakan kalau aku sedang berada di luar kota saat Talita pergi menghadap Ilahi. Padahal, saat itu aku sedang berada di rumah sakit menemani Tante Karissa, dan siangnya mengajak keluarga berjalan-jalan di sebuah taman marga satwa. Bodoh, aku lelaki kejam tanpa perasaan yang sudah menghancurkan hidup Kanaya, dan sekarang menjadi penyebab kematian Talita. Tanpa terasa 2 butir kristal bening mengalir begitu saja membasahi pipi. Bayang-bayang ketika Talita bergelayut di tangan, dan aku singkirkan tangannya dengan kasar terus saja menari-nari, seolah menghukum diriku dalam perasaan bersalah yang terus saja menyelimuti. Maafkan Papa, Nak. Papa baru menyadari, ternyata kamu begitu berarti di hidup Papa. Lamat-lamat terdengar suara sang muadzin mengumandangkan azan subuh, menggeser tangan ke sebelah kiri. Aku menelan saliva ketika kasur di sebelahku masih terlihat rapi seperti tidak ditiduri. Sepertinya Kanaya tidak tidur di kamar malam ini, mungkin dia masih marah kepadaku. Sudahlah, lebih baik ku hampiri dia di dalam kamar Talita dan membicarakan masalah ini baik-baik. Aku ingin meminta maaf kepada istri karena telah menjadi suami serta ayah yang lalai. Semoga saja masih ada kesempatan untuk diriku memperbaiki diri. Nai, sayang. Memutar handle pintu, meraba saklar menyalakan lampu kamar Talita kosong. Kemana Kanaya? Kenapa dia tidak ada di kamar anak kami? Tuhan, jangan biarkan dia berpaling dari diriku dan pergi. Aku tidak sanggup jika harus kehilangan dirinya. Aku mencintai istriku, ya Rab.